Hi, welcome to Artocles. Hari ini saya mau ngebahas kasus requestan kamu lagi, dan sekarang korbannya adalah seorang wanita yang berasal dari Staten Island di New York City. Namun kemudian dia ditemukan sudah tidak bernyawa di daerah pinggiran di Istanbul, Turki saat sedang berkeliling dunia. Dia memang suka traveling dan menjadi fotografer serta bergabung pada komunitas fotografi di Amerika. Padahal beliau sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, namun lebih memilih hasratnya dibanding harus berkumpul bersama keluarga. Segera akan kita dalami kasusnya. Sebelum dilanjutkan, ngiklan dikit boleh ya? Ini saya mau memperkenalkan kamu dengan satu channel mantap bernama Video Populer. Nah, sesuai namanya, channel ini membahas serta menghadirkan kisah dan video yang super keren dan terkenal. Di sini, kamu bakal dapatkan segala macam info yang dirangkum menjadi sebuah cuplikan singkat tapi seru. Video-video yang disajikan sungguh luar biasa dan pastinya unik serta populer. Dijamin bisa nambah wawasan kalian semuanya. Jadi, kamu makin update sama berita-berita viral, kisah orang terkenal, kejadian tidak terduga, dan banyak lagi. Walaupun channelnya masih baru, kamu bakal ketagihan mantengin semua video di dalamnya. Ya udah, daripada penasaran, langsung deh cek Video Populer biar tetap update dan tidak ketinggalan info-info penting seluruh dunia. Bantu yuk channelnya Video Populer dengan mengklik link yang sudah saya tempelin di bawah. Hari ini kita akan berkenalan dulu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1980 di Staten Island, New York. Namanya Sarai, wanita yang cantik dan cerdas. Anaknya Ibu Betsaida dan Bapak Dennis Jimenez. Mereka keluarga yang kuat dalam beragama. Bahkan adiknya Sarai yang bernama David pernah juga bersekolah pendeta, namun kemudian mengambil jurusan ekonomi untuk S2-nya. Pada tahun 1998, Sarai ini dikenalkan oleh saudaranya dengan seorang pria yang bernama Steven Sierra yang lebih tua 7 tahun darinya. Banyak yang bilang Steven ini suka sama Sarai, namun tidak sebaliknya. Ya mungkin saat itu, Steven ini kerjaannya nggak jelas, terkadang kuli bangunan, pembersih kaca gedung, dan juga pernah jadi satpam panti pijat. Sepertinya, pekerjaan pria itu nggak bikin Sarai tertarik. Namun karena orang tuanya menyukai Steven yang baik dan rajin, mereka menjodohkannya dengan Sarai. Apa mau dikata, jadilah keduanya menikah pada tahun 1999. Saat itu usia Sarai masih 19 dan Steven 26 tahun. Setelah menikah, Sarah tidak mau langsung punya anak. Dia masih mau kuliah dulu dan memenuhi impiannya untuk jadi seorang fotografer. Berharap sang suami Steven punya banyak uang untuk membiayai kuliahnya. Ternyata semua nihil. 3 tahun kemudian, Sarai hamil dan anak mereka lahir pada tahun 2002 diberi nama Sion. 2 tahun setelahnya, putra kedua lahir diberi nama Silas. Saat itu Steven hanya bekerja sebagai supir bus sekolah, jadi makin amblas impian Sarai bisa kuliah. Dia pun belajar fotografi secara otodidak, kemudian bergabung pada komunitas fotografer alam dan travel yang ada di internet. Dia belajar terus sampai suatu website mau membayar beberapa foto hasil jepretannya. Disinilah Sarai mulai menjadi freelance untuk mendapatkan uang masuk sekaligus menjalankan hobinya. Sebenarnya apa yang dijalankan Sarai seringnya dilarang sama sang suami Steven. Bukan karena dia nggak mau Sarai belajar fotografi, namun yang ada wanita itu sering meninggalkan anak-anaknya, cuek dan merasa punya dunianya sendiri. Setiap kali Sarai mendapatkan komisi dari hasil fotonya, dia bukannya membantu keuangan keluarga, namun dipergunakan untuk tiket pesawat dan hotel keliling dunia. Alasannya adalah karena dia ingin mencari objek unik lainnya di luar negeri. Tapi bagi sang suami harusnya Sarai menomorsatukan keluarga, tidak menelantarkan anak-anak dan bisa menabungkan uangnya. Karena kedua putranya kelak akan butuh banyak biaya dana pendidikan. Tapi tetap ya, Sarai adalah Sarai, wanita yang punya hobi traveling dan fotografi ke seluruh dunia tanpa peduli keluarga.
Seperti yang saya bilang tadi, hobi traveling dan juga fotografi yang diminati sama Sarah cukup berlebihan sampai lupa dia sama keluarganya. Walaupun sering menitipkan anak-anaknya pada nenek mereka Betsaida, namun bagi Stephen, sang istri yang harusnya bertanggung jawab mengurus kedua putra mereka. Walaupun lama-kelamaan, semua mulai maklum dengan kelakuan wanita itu. Sampai pada bulan Desember 2012, dikatakan sang suami Stephen mulai curiga dengan kelakuan istrinya yang suka nelpon tengah malam sampai berjam-jam, sering ngumpetin handphonenya, dan juga sikapnya semakin dingin kepada keluarga. Sang suami merasa bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain. Walaupun gak pernah bisa membuktikan kecurigaan, namun Stephen mulai nulis nih di akun Instagramnya tentang keluh kesah dirinya, mulai mempertanyakan kesetiaan istrinya dan juga keresahan hati kecilnya bahwa Sarai punya pria lain. Namun kelihatannya sang istri gak pernah peduli dengan suaminya itu. Dia bahkan mulai merencanakan untuk keliling dunia lagi dan meminjam uang dari bank untuk segala keperluannya. Menurut beberapa rekanan mereka, Sarai menjalankan kehidupan yang mewah. Dia punya iPhone dan juga iPad, sementara anak dan suaminya serba pas-pasan. Bahkan sekolah pakai tas yang sobek-sobek. Jadi orang memandang mereka rada jomplang. Bahkan banyak yang mengira Stephen bukan suaminya Sarai, melainkan supirnya. Kedua orang tua Sarai tentunya sangat mendukung putrinya untuk keliling dunia lagi, karena emang anaknya nggak bisa dilarang. Sampai kemudian awal Januari 2013, dikatakan Sarai pesan tiket lagi untuk perjalanan travelingnya. Harusnya Sarai berangkat dengan teman sesama fotografer yang bernama Magdalena Rodriguez, namun temannya batal ikut karena masalah keuangan. Sarai meninggalkan suami dan dua putranya yang kala itu berusia 11 dan 9 tahun. Berikut catatan perjalanan Sarai Sierra berdasarkan hasil penyelidikan FBI. Semua terjadi di tahun 2013, maka saya tidak akan menyebut tahunnya lagi. Pada tanggal 7 Januari, Sarai tiba di Istanbul, Turki, melakukan beberapa pemotretan dan bertemu dengan seorang pria yang dikenalnya dari aplikasi Tinder. Dia berada di sana selama 7 hari, kemudian berangkat ke Amsterdam di Belanda pada 15 Januari. Dia hanya 1 hari di situ guna menemui seorang lelaki yang sudah dikenalnya dari Instagram sejak 4 bulan sebelumnya. Keesokan harinya pada 16 Januari, Sarai terbang ke Munich, Jerman untuk menetap selama 3 hari. Selain menikmati pemandangan, dia juga menikmati pria-pria tampan di sana. Pada tanggal 19 Januari, Sarai kembali lagi ke Istanbul, Turki. Sepertinya ada kisah yang belum kelar dengan seorang pria di sana. Pada 20 Januari, dia menelpon ibunya di Staten Island, Amerika, supaya tolong dibelikan tiket pulang untuk pesawat keberangkatan tanggal 22 Januari. Dia bilang uangnya udah habis, jadi pakai duit ibunya dulu. Sesaat setelah menelpon ibunya, Sarai terlihat di CCTV sebuah mall, mondar-mandir lalu menikmati kopi. Dia menyewa sebuah kamar kecil di Istanbul yang tidak jauh dari mall itu. Ibunya kemudian meng-SMS kode booking pesawat kepada Sarai. Namun sepertinya, CCTV di mall adalah penampakan Sarai terakhir kali dalam keadaan hidup. Tanggal 22 Januari, di mana seharusnya Sarai sudah naik pesawat dan tiba di Amerika, namun dia tidak ikut dalam penerbangan. Pihak maskapai mengatakan nama Sarai Sierra tidak naik pesawat dan kursinya dibiarkan kosong. Seluruh keluarga menunggu sambil terus menelpon, namun handphonenya Sarai tidak aktif. Setelah seminggu tidak mendapat kabar dan tidak bisa dihubungi, sang suami, Stephen, dan adiknya Sarah yang bernama David terbang ke Istanbul pada 28 Januari. Mereka melapor kepada polisi di Turki tentang hilangnya wanita itu. Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka mendapatkan kamar yang disewa Sarai, namun wanita itu tidak ada. Anehnya, mereka menemukan tas ransel milik Sarai masih di sana. Menurut pemilik rumah sewa, Sarai sudah pergi seminggu, entah kemana. 3 hari kemudian, pada 31 Januari, handphonenya Sarai aktif lagi. Mereka coba telepon namun gak diangkat. Hal ini membuat polisi melacak keberadaan handphone tersebut. Sampai akhirnya pada 2 Februari, melalui pelacakan polisi menemukan tubuh Sarai Sierra di balik sebuah tembok tua dekat jembatan Galata di Istanbul. Daerah ini cukup terkenal sebagai area sepi, angker, dan juga dijadikan tempat istirahat bagi para gelandangan. Sarai dinyatakan meninggal dengan luka pukulan keras di kepalanya.
ada selimut di dekat mayatnya, sementara di alat kelaminnya ditemukan bekas sperma seorang pria. Menurut penyelidikan kepolisian, Sarai diduga telah meninggal 4 hari sebelum mayatnya ditemukan. Mereka juga berkesimpulan bahwa wanita itu dibunuh di tempat lain lalu mayatnya dibuang dekat tembok tua tersebut. Tentu saja, keluarga Sarai langsung sedih dan menangis mendengar kabar tersebut. Apalagi sang suami yang selalu melarang Sarai untuk pergi keliling dunia sendirian. Karena banyak orang jahat yang mengincar para traveler wanita, apalagi yang tidak membawa teman. Mayat Sarai diterbangkan dari Turki ke Amerika oleh pihak keluarganya untuk dimakamkan pada 5 Februari 2013 dan tentunya kasus Sarai saat itu cukup menghebohkan sampai FBI turun tangan dan membantu kepolisian di Turki. Dari penelusuran selama berbulan-bulan, akhirnya polisi menangkap 40 orang pria dari 4 negara yang dipercaya rutin berkomunikasi dengan Sarai dalam masa 2 bulan terakhir. Jumlah ini kemudian mengerucut menjadi 21 orang yang dinyatakan berhubungan seksual dengan Sarai selama perjalanan 2 minggu itu. Benar sekali, para pria tersebut mengaku hanya mengenal Sarai dari aplikasi kencan, kemudian bercinta di hotel, di rumah sewa, bahkan di rumah si pria. Jadi sepertinya Sarai berkeliling dunia benar-benar ingin merasakan pria-pria dari setiap negara yang dia kunjungi. 14 hari bersama 21 pria berbeda. Hanya hasrat seksual, bukan saling mencintai. Bahkan 5 di antara para pria tersebut sudah kenal dengan Sarai 3 bulan sebelumnya melalui Instagram. Dan wanita itu rela menghabiskan uangnya untuk mendatangi pria-pria tersebut karena udah janjian selama ini. Tentunya kedua orang tua Sarai menyangkal semua hasil penyelidikan. Kata mereka Sarai kuat beragama dan setia kepada suami. Mustahil dia berbuat gitu. Namun kelihatannya sang suami Stephen tidak menolak tudingan itu. Namun dia ingin pembunuh istrinya segera ditemukan. Awalnya polisi menyidangkan seorang pria berusia 33 tahun bernama Amer Reduron yang dinyatakan paling banyak berkomunikasi selama seminggu terakhir dengan Sarai. Ternyata mereka sudah kenalan lama di Instagram dan Amer mengaku berhubungan badan dengan Sarai saat di Belanda dan juga di Turki. Tidak ada rasa cinta, hanya kepuasan sesaat saja. Namun, DNA dan sidik jari Amer tidak ditemukan di tubuh dan pakaian Sarai saat kejadian. Dengan ini, Amer pun dinyatakan bukan pelakunya. Karena iPhone dan iPad milik Sarai menghilang, polisi kemudian berhasil melacak keberadaan benda-benda tersebut sampai tiba di sebuah motel dan menangkap seorang pria bernama Thailand K yang menyimpan barang-barang itu. Thailand langsung minta diwakilkan oleh seorang pengacara dan mengaku tidak membunuh Sarai. Dia hanya ketemu dan minum kopi dengan wanita itu, kemudian menitipkan iPhone dan iPad-nya. Thailand sempat dibebaskan karena polisi ragu dengan penemuan mereka. DNA dan sidik jari Thailand memang ada di tubuh Sarai. Namun alasan Thailand itu bisa saja terjadi karena mereka kan sempat saling sentuh. Dan ternyata sperma yang ditemukan pada alat kelamin Sarai memanglah bukan milik Thailand. Namun, seminggu kemudian polisi kembali menangkap Thailand. FBI yakin bahwa pria tersebut memang pelakunya. Thailand sebenarnya tinggal di Belanda, namun dia berkebangsaan Turki. Polisi berhasil mendapatkan CCTV dari lokasi kejadian, walau cukup jauh, menangkap mobil sewaan Thailand pada malam itu berada di lokasi. Selain itu, ada saksi lain yang mengatakan melihat Thailand menggendong mayat wanita ke tembok tua tersebut saat kejadian. Dan dari hasil penyelidikan handphone milik Sarai, malam itu dia memang SMS-an dengan Thailand yang bakal menjemputnya untuk berkencan. Polisi yakin Thailand menggunakan batu untuk memukul kepala Sarai hingga meninggal. Walaupun sampai sekarang batu tersebut tidak pernah ditemukan, mereka berhasil menyeret Thailand ke meja hijau. CCTV sebuah hotel di Amsterdam pernah menangkap sosok Thailand dan Sarai check-in di sana. Bahkan keduanya check-in di Hotel Istanbul dan mengaku sebagai pasangan suami istri. Walaupun tetap tidak mengakui telah membunuh wanita itu, juri dan hakim kemudian menetapkan Thailand bersalah atas kematian Sarai Sierra. Dia dihukum 25 tahun penjara atas perbuatan yang menewaskan orang lain, melenyapkan barang bukti, dan juga menolak untuk kooperatif. Jadi sebenarnya kita nggak tahu motif
motifnya Thailand apa. Ya karena sampai sekarang dia nggak ngaku dan sering mengajukan banding namun ditolak. Pihak keluarga Sarai ya puas aja akhirnya ada yang ditangkap atas kematian putri mereka. Begitu juga dengan sang suami Stephen yang sudah mengikhlaskan kepergian istrinya yang tidak setia sama dia karena Stephen dan anak-anaknya miskin. Nah, mungkin kamu bertanya, bagaimana dengan sperma yang ditemukan di alat kelamin Sarai? Ini agak nggak enak diceritakan karena pihak keluarga nggak mau disebarluaskan. Namun, menurut beberapa sumber wartawan, polisi menemukan CCTV jalanan yang merekam Sarai juga beberapa kali melakukan hubungan badan dengan gelandangan di Turki. Bahkan pernah juga dengan satpam toko sepatu, dan mereka melakukannya di jalanan gelap. Jadi, beberapa jam sebelum dinyatakan dibunuh, ada CCTV yang merekam sosok Sarai melakukan hubungan badan suka sama suka dengan pria gelandangan. Nah, gelandangan tersebut sudah ditangkap dan masuk dalam jajaran 21 orang tersangka tadi. Namun dia dibebaskan karena setelahnya Sarai masih terlihat hidup dan ketemuan sama Thailand. Yang pasti, kini mantan suaminya yaitu Steven Sierra sudah menikah lagi dengan seorang janda anak satu dan mereka telah hidup bahagia. Bagaimana menurut kamu? Apa yakin pelakunya adalah si Thailand atau si gelandangan? Maaf ya, kali ini ceritanya agak dewasa. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.